tes. Ya, kita akhiri. Ya, filenya sudah saya kumpulkan, ada di tangan saya. Ya, jadi saya tidak akan pakai break lagi. Kita akhiri dulu diskusinya, nanti terusin lagi. Ya, kita akan lanjut gitu supaya cepat selesai, nggak usah pakai break dulu lagi, langsung aja. Oke. Saya minta satu orang yang biasa pakai operating system yang di sini, yang non Macintosh ini, untuk jadi Asrod. Siapa yang jago Asrod? Asisten Torrent. Asrod. Oke. Ayo, biasa pakai ini kan? Oke. Ini pasang di sini. Oke. Ini kamu kopiin aja, ke desktop ya. Oke. Sambil kamu bekerja, ngopikan ke desktop. Oke. Sebagai pengantar, saya mau ceritain sedikit cerita. Jadi begini, saya punya teman lama sejak tahun 1987 ya. Namanya Warsito gitu ya. Dia sangat aktif di berbagai bidang gitu. Dia menguasai kompetensi tertentu dan dia berkeliling dunia. Saya juga gitu kan. Saya ketemu lagi 2 tahun yang lalu. Dia tanya sama saya, "Kamu jadi trainer di mana-mana gitu kan? Kenapa kamu nggak tulis?" Cek lebih enak kok. Saya ditanya awal itu, "Kenapa kamu nggak tulis buku?" gitu kan. Terus saya tercenung, agak menunduk gitu kan. Terus Warsito bilang, "Aku tahu, kau takut bukumu jelek." Gitu kan. "Kau takut bukumu nggak sempurna gitu. Karena kau mungkin perfeksionis." Terus Warsito bilang, "Ya, buku saya itu banyak yang nggak sempurna, tapi saya tulis gitu kan, poin-poin itu." Setelah itu orang melihat buku itu gitu kan. Terus pada protes, "Ini kok jelek, ini salah." Lalu orang bikin, saya bilang, "Ya bikin yang bagus." Tuh, untuk dapat produk yang bagus. Kadang-kadang ada baik juga kita mulai dengan yang jelek yang seadanya. Karena itu bukan final, karena kemudian memancing orang untuk memperbaiki. Maka dari ini, malam ini, hari ini, ketika kita membuat produksi ini, gitu kan, memproduksi poin-poin itu, ada mungkin merasa, "Aduh kok baru segini," ya kan? Tapi at least you start with that, gitu kan. Lalu orang kan memperbaiki, memprotes, "Oh harusnya begini, harusnya begini." Jadi ada gunanya, oke? Nah kemudian, lagi poin-poin. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau hari ini selesai, misalnya jam 9 kita pulang, itu kan baru mulai prosesnya kan, ya enggak? Kemudian mungkin dia diedarkan oleh ICT Watch, dipasang, lalu ada reaksi-reaksi, proses itu mulai bergulir, ya kan? Oke. Dengan itu maka Anda nggak khawatir bahwa ini nggak sempurna, oke? Nah, sekarang saya akan mengundang dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 tadi kan soal persoalan-soalan kan? Nah, kalau Anda presentasikan itu, Anda mengatakan bahwa latar belakangnya kan itu. Itu kan jadi latar belakang. Karena ada masalah-masalah ini gitu kan, maka prinsipnya demikian, isinya ini. Jadi urutannya 2, 1, 3. Setelah 2, 1, 3 dipresentasikan, semua presentasi dulu semua aja. Habis itu 2 komentar atau 3 komentar, habis 3 komentar lalu terakhir belontang mengemasnya gitu. Kita pakai cara cepat. Iya enggak? Gitu. Ini zaman internet, Bu, enggak ada model proses lambat-lambat lagi gitu kan. Nah, kelompok 2 yang mau mempresentasikan siapa? Ala kita lah. Margon ya. Follow. Kamu boleh nyari Asrad. Baik, saya coba menjelaskan tadi bagaimana kami merumuskan tentang masalah-masalah yang muncul di internet. Kita coba bagi tadi dari beberapa jenis platform yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari kita para netizen ya. Kita coba bagi dari blogger, kemudian forum ya, atau media komunikasi yang komunitas atau organisasi, terus sarana microblogging,
atau social networking, dan yang keempat kita coba telaah permasalahan yang sering muncul di mailing list. Ya, dari pengalaman sebagai blogger, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah pelanggaran hak cipta atau plagiarisme. Itu termasuk di dalamnya ya ngopi tulisan, comot gambar, seperti itu. Kemudian pelanggaran privacy. Pelanggaran privacy yang diomongin di sini adalah tentang bagaimana kita menceritakan sesuatu hal yang sebenarnya dimaksudkan orang tertentu untuk cuma diceritakan kepada kita. Tapi kita dengan merasa, biar dilihat orang, saya yang paling kenal dengan dia, diceritakan si ini begini, seperti itu. Lalu ada lagi penipuan dalam berbagai hal, ya, pemalsuan identitas, menggunakan akun yang mirip dengan akun yang asli, dengan tujuan yang sebenarnya tidak sama dengan akun asli tersebut. Misalnya meniru sebuah akun yang dikenal orang sebagai duta produk tertentu, tapi kemudian kita bikin sesuatu yang mirip, pajang fotonya, kita masukkan produk yang lain, seperti itu. Kemudian ada pencemaran nama baik, ya, atau posting informasi yang tidak akurat. Kita sebut di sini tentang masalah pencemaran nama baiknya itu tadi berangkat dari masalah hasut menghasut, seperti itu. Kemudian ada ini dia postingan yang provokatif. Ya kita tadi agak mungkin masalah pemilihan katanya coba dicerna, karena kita tadi sepakat bahwa provokatif ini bisa bermakna positif, bisa juga negatif. Karena kita juga tadi nggak mau cuma pakai kata menghasut gitu. Ada kalanya tulisan dibuat tidak menghasut, tapi cukup persuasif untuk membuat orang terprovokasi, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari masalah yang dihadapi blogger itu adalah postingan yang menghasut ke arah kekerasan. Jadi ini sedikit lebih ekstrim dan pernah terjadi, tadi ada kasusnya gitu. Ini adalah hal-hal yang dialami ketika sebagai netizen yang sering bergumul di lahan blogger. Lalu yang sering terjadi di forum atau komunitas atau media komunikasi organisasi atau mailing list itu cyberbullying. Jadi mungkin sudah banyak yang ngerti gitu. Kemudian ada penipuan jual beli, ya, di forum seperti itu. Lalu ada phishing, membuat website atau hal-hal yang diperuntukkan agar orang lain tertipu dengan tidak sengaja. Lalu ada pelanggaran hukum, penipuan, jual beli, judi, human trafficking, pornografi, dan lain-lain. Ini maksudnya artinya forum itu sebagai media disalahpergunakan gitu untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum gitu kira-kira. Nah, lalu dari ranah microblogging dan social networking, permasalahan yang kita hadapi itu adalah penipuan dalam berbagai hal juga, termasuk pemalsuan identitas, pencemaran nama baik, posting informasi yang tidak akurat, dan lain-lain sama. Kemudian pembajakan akun microblogging atau social networking. Pembajakan yang dimaksud tadi ada dua hal yang sempat dibahas, yaitu akun tersebut benar-benar dibajak, atau ada pengguna lain yang menggunakan skrip tertentu menyisip ke dalam akun kita. Contoh, saya nggak memfollow sebuah akun, tiba-tiba saya perhatikan timeline, kok ada muncul. Tadi saya cerita, umur saya 28 tahun, apapun yang muncul saya bisa filter gitu. Karena kalau misalnya akun tersebut kontennya pornografi, muncul di anak-anak yang SD atau SMP gitu, ini kan sebuah masalah gitu. Lalu yang terakhir adalah membocorkan data atau rahasia perusahaan atau institusi tertentu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tadi perbincangannya adalah tentang ada orang kerja di sebuah perusahaan, dia tweet hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan kerja, dan ternyata perusahaan tidak mengizinkan atau tidak suka ada karyawan yang seperti itu. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang tadi berhasil kami identifikasi. Nah, bagaimana masalah itu dihadapi? Kami tadi berpikir, ya mengingat juga tadi ada pertanyaan terakhir tentang apa hubungannya dengan budaya kita, etika kita, bahwa ada baiknya masalah yang muncul, apapun itu, kita selalu mengusahakan untuk melakukan pendekatan kekeluargaan. Seandainya saya jadi korban, salah satu dari yang hadir di sini adalah pelaku berbagai macam itu, setidaknya saya coba dulu, secara personal melakukan pendekatan kekeluargaan, berusaha menyadarkan dia secara baik-baik, seperti itu. Kalau misalnya pelanggaran ini dilakukan oleh seseorang yang dikenal dalam komunitasnya, ada baiknya pengelola misalnya seperti forum, momotnya atau mimin, melakukan tindakan, baik peringatan terlebih dahulu sebelum dieksekusi, seperti itu. Nah, tetapi yang di nomor 3, kita ngerasa bahwa permasalahan ini tidak hanya melibatkan antara pelaku dan korban, tapi kita yang berada dan mengetahui sudah sepatutnya juga sedikit berpikir lebih jernih, tidak terhasut,
dan mencoba untuk ya mendamaikan, meleraikan, pokoknya menciptakan suasana yang kondusif. Jadi kita sebenarnya berperan tidak hanya ketika kita bermasalah, tapi ketika kita juga melihat teman-teman kita bermasalah. Dan yang terakhir, kalau memang semua ini sudah tidak buntu, tidak ketemu jalan keluar, ya kita usahakan untuk kembali dibawa ke ranah hukum, seperti itu. Lalu pertanyaan terakhir tentang apa hubungannya dengan regulasi budaya dan norma dan etika, ini kembali belum sempat tadi berhubung waktu sudah habis. Jadi dari kelompok 2 ya, ini kira-kira hasil perbincangan kami, diskusi kami. Semoga bisa memberi manfaat, masukan buat yang lain. Terima kasih buat waktu tempatnya. Dari kelompok 2 pindahnya ke kelompok 1 kan. Sementara kalau ada catatan atau sanggahan ditulis dulu, dicatat dulu ya. Nanti kita baru bahas kemudian. Oke. Sekarang masuk kelompok 1, siapa yang memainkan? Ya, jangan follow Twitter ini ya, jangan follow. Jangan sekali-sekali memfollow Twitter ini. Jangan follow. Ya, terima kasih. Saya duduk aja, maklum orang gemuk. Nanti capek, enggak bisa ngomong. Kalau tadi tentang bagaimana, nah kita sekarang berbicara tentang etika ini seperti apa. Ini enggak pas ini. Fungsinya. Jadi dari pertanyaan yang pertama, apa sih fungsi dari etika ini? Fungsi dari etika yang telah kami rumuskan bersama bahwa etika ini berfungsi sebagai referensi atau panduan bagaimana kita berperilaku sebagai netizen yang berdasar bagaimana aktivitasnya di dunia nyata. Jadi kita menempatkan etika bukan sebagai regulasi hukum atau yang lain, cuman hanya memberikan pengetahuan bagi kita. Karena apa? Kita kembali kepada konsep dasar manusia. Manusia itu melangkah butuh referensi. Urusan itu dipakai, enggak urusan belakang. Karena manusia pada dasarnya adalah individu yang independen. Dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi ini sehingga kita merumuskan hanya sebagai referensi saja. Nanti kalau misalkan banyak yang mau untuk dijadikan referensi, ya monggo. Etika ada beberapa keterbatasan. Yang pertama pastinya karena tidak mengikat, jadi tidak menjamin dapat diterima di semua kalangan. Jadi kita sangat sadar bahwa ini cuma satu ruangan. Ketika ini nanti kita rumuskan, minimal kita berhadapan dengan Sabang sampai Merauke yang jumlahnya sekian juta. Dengan banyak pola pikir. Jadi ini keterbatasan yang pertama kalau kita bicara masalah etika. Yang kedua, ini akan dapat digunakan jika seorang atau komunitas dapat sepaham dengan etika yang ada. Kalau ya saya senang, oke, saya masuk dan akan saya patuhi etika itu. Beda dengan kalau kita bicara masalah jurnalistik, kedokteran ataupun hukum yang memang itu ada kelembagaan sendiri. Jadi ini individu-individu. Yang ketiga, keterbatasannya ini akan dinamis. Memang dapat dipungkiri atau tidak, ketika perkembangan zaman akan sangat memungkinkan yang sekarang etis besok jadi tidak etis, atau yang tidak etis jadi etis. Nah, ini tinggal bagaimana mensikapinya. Apakah akan jadi kemunduran atau justru kemajuan? Nah, ini kita tidak dapat sampai ke ranah itu karena ini adalah persepsi kita masing-masing. Ini adalah keterbatasan yang ada ketika etika itu kita buat.
Nah, proses muncul dan berkembangnya muncul ketika ada interaksi di dunia maya. Ya, karena memang kita yang berkumpul di sini adalah para netizen semuanya. Jadi kita membahas bagaimana etika kita di dunia maya. Yang kedua, berkembang mengikuti perkembangan teknologi internet. Ya, jadi kalau tadi mungkin sebabkan ada forum, ada blog, itu kan perkembangan. Nah, yang mana perilaku dunia nyata tidak jauh dengan perilaku di dunia maya. Jadi kalau di dunia nyata tidak pantas, di dunia maya sebenarnya juga tidak pantas. Hanya beda dunianya saja. Nah, jadi ini perlu kita sadari. Yang ketiga, yang keempat, karena sifatnya fleksibel, jadi dapat diadaptasi oleh suatu kelompok tertentu dan kemudian diterapkan. Nah, ini memang fleksibilitasnya seperti itu. Ketika dapat diterapkan di sebuah kalangan, maka dapat digunakan di kelompok yang lain. Jadi kita adalah ibaratnya kelinci percobaan. Jadi ketika kita memang sepakat, ada kemungkinan ini akan dapat dipakai di tempat yang lain. Jadi itu prosesnya. Seperti tadi di awal, ya memang dari ketidaksempurnaan ini semoga nanti kelak disempurnakan dan semakin sempurna, lebih sempurna dan menjadi acuan kita bersama demi kebaikan. Media komunikasi juga berpengaruh dalam penerapan etika. Nah, jadi media itu tadi diistilahkan etika kita bagaimana di Twitter, di Facebook, ngeblog. Nah, ini ada perbedaan. Sehingga apa? Ketika timbul orang kalau pakai caps lock terus, nah ini identik dengan marah. Nah, ini adalah satu efek-efek. Terus kalau tulisan tanda serunya 3, nah ini kayak orang benar-benar menekankan dan tidak pas. Nah, jadi ini thank you adalah yang terakhir. Terima kasih. Ya, langsung jadi itu langsung kelompok sini siapa yang mau jadi? Di pada siruin yang enggak di desa semua. Amin. Maaf, belum mencantumkan akun Twitternya di sini, jadi memang nggak bisa di follow. Belum ditandatanganin, ini belum ditandatanganin. Baik, tadi di kelompok 3 membahas tentang prinsip-prinsip etika berinternet. Tadi sebenarnya apa ya? Apa yang sudah disampaikan kelompok 2 dan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mencakup semuanya. Jadi memang kita coba discuss bahwa apa saja yang menjadi dasar-dasar etikanya ini sendiri. Jadi ada 7 sebenarnya: transparansi, kebebasan berekspresi, tanggung jawab dan kejujuran, penghormatan terhadap privasi, penghargaan atas hasil karya orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan penghormatan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penjelasannya sebenarnya ya udah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 gitu loh. Jadi saya juga bingung mau menjabarkan apa lagi. Ngomongin tadi penghormatan terhadap hasil karya orang lain udah dijelasin kelompok 2. Tadi juga apa masalah tanggung jawab kejujuran dijelasin oleh kelompok 1. Jadi ya intinya bahwa prinsip ini tadi ada di pertanyaan itu kan bahwa apakah ini sudah diatur oleh regulasi, ya sebagian memang sudah diatur regulasi tetapi memang belum semuanya dijalankan. Oleh karena itu setuju dengan kelompok 1 memang bahwa ini etika ini diperlukan untuk panduan tapi memang sifatnya tidak bisa mengikat. Mau nantinya diadopsi untuk mengikat ya monggo wae, gitu aja. Terima kasih. Balikan ke Mas Idaman. Oke. Ya. Nah, kita sudah melihat semua ini. Mungkin ada komentar umum ya. Dari grup sini setelah melihat 3-tiganya ada komentar enggak? Belum ada komentar, belum ada yang mengganggu yang prinsipil ya. Dari grup sini ada mengajukan hal yang prinsipil. Ya, silakan Mas. Kenapa? Terhadap manapun, terserah. Silakan. Yang pertama soal membocorkan rahasia perusahaan. Tadi disampaikan oleh kelompok ini atau kelompok ini? Kelompok ini. Oke.
kita tahu bahwa kemudian WikiLeaks adalah contoh bagaimana informasi yang dianggap rahasia oleh negara itu justru menjadi kekuatan baru. Jadi saya pikir itu juga hal yang sangat mungkin terjadi di perusahaan. Contohnya lah perusahaan-perusahaan yang illegal logging gitu. Kemudian ada staff atau whatever lah. Intinya adalah perusahaan yang bermasalah lalu ada staff yang mengeluarkan sesuatu yang sangat penting dan itu faktual. Artinya tidak sesuatu yang imajiner, tidak sesuatu yang fiktif gitu. Itu menurut saya sesuatu yang harus kita hormati. Itu harus sesuatu yang harus justru kita kampanyekan. Tapi tadi kan teman-teman bilang bahwa itu hal yang nggak boleh terjadi gitu kalau nggak salah. Bermasalah. Itu mohon klarifikasinya aja apakah seperti itu. Terus yang kedua itu soal menyelesaikan masalah. Saya tadi nggak lihat bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan counter tulisan dengan dilawan dengan tulisan. Itu justru yang belum terlihat di sana. Padahal menurut saya itu sangat penting. Ketika dari sekian prinsip ini misalnya saya menjunjung tinggi yang nomor 2. Itu adalah yang paling penting, kebebasan berekspresi. Jadi ketika ada tulisan yang nggak benar ya kita lawan dengan tulisan. Nah di situ tadi yang teman-teman sampaikan belum ada gitu bahwa ketika ada tulisan bermasalah yang pertama kali kita lakukan adalah melawan dengan tulisan. Tidak misalnya kemudian dengan dan seterusnya tadi. Itu mungkin. Thank you. Saya komentar lain dulu. Dari mungkin ada komentar umum terhadap kelompok manapun. Ada yang mau komentar dulu? Oke, kalau nggak ada komentar supaya ini saya paraphrase lagi ya. Jadi poin yang diajukan namanya siapa? Anton. Poin yang diajukan Anton adalah soal antara corporate ya, antara urusan corporate dengan staffnya dengan urusan misalnya kriminal di tingkat ya masyarakat yang lebih luas, ya kan? Betul ya. Jadi gini, rahasia dijaga itu internal antara perusahaan, begitu toh? Tapi kemudian ada whistleblower gitu kan, rumusannya menjadi berbeda lagi. Lalu ada hierarki kan, hierarki antara corporate ethics gitu kan, yang berlaku di dalam corporate sama yang berlaku di masyarakat gitu kan. Cara memandangnya akan berbeda. Itu perlu diselidiki lagi lebih lanjut atau dijelajahi lagi. Di sini belum selesai. Jadi ada hal yang belum dirumuskan mengenai itu. Oke? Yang kedua bahwa itu sudah jelas poin yang kedua. Supaya kita nggak terlalu panjang berdiskusi nanti. Kalau nggak ada komentar lain saya akan tanya pada Blontang. Blontang, kamu sudah menangkap semua itu dan hampir. Oke. Kalaupun misalnya gini. Tadinya Blontang berpikir bahwa ini akan dijadikan deklarasi yang disiarkan di konferensi pers, dihadiri oleh CNN dan sebagainya gitu kan. Tapi itu agak ambisius gitu kan. Kalaupun itu ambisius ya, maka mungkin itu bisa jadi dokumen saja yang mungkin belum tentu belum harus dipublikasikan secara meluas ke publik umum, tapi paling enggak dibagikan kembali gitu kan. Kemudian juga mungkin juga judulnya juga bukan pernyataan sikap apa-apa gitu, tapi boleh diberi judul catatan saja udah nggak apa-apa kan, ya nggak? Jadi nggak usah khawatir judulnya nggak harus tinggi-tinggi Mas Blontang gitu kan. Cita-cita boleh tinggi, tapi kenyataan keterbatasan gitu. Maksud hati memeluk gunung gitu kan, apa daya gunung meletus gitu. Oke, gitu. Kamu atau mau kamu presentasikan sebagian sekarang? Kenapa? Kalau gitu, kalau misalnya 10 menit lagi, atau gini, kalau 10 menit lagi, karena saya akan melihat jam juga, gitu kan. Silakan. Enggak sampai 2 jam.
Nah, sedikit aja sebenarnya, ini simpel aja. Dari tadi sore itu ya, saya coba ambil satu, ya mungkin bukan kesimpulan tapi yang berkembang saya coba tangkap gitu ya. Yang diomongin yang mana? Tadi saya coba terakhir tadi di apa namanya? Tadi Mas Indri ya, saya coba lihat yang terakhir gitu kan. Agak kabur dari sininya, mana yang akan dibicarakan kan gitu. Bahkan juga teman-teman yang lain juga. Mana itu nilai, mana itu norma, mana itu kebiasaan gitu kan. Tadi setuju dengan Mas Novi tadi itu bahwa sebagai panduan acuan. Nah itu dia di level yang mana? Apakah di level kebiasaan kah, di level nilai kah, atau di level norma sampai kemudian hukum gitu ya. Nah kalau kita bicara etika sebenarnya dia ada di sini, nilai dan norma. Awal kebiasaan bahwa kalau kita mau makan cuci tangan dahulu itu kan, itu kebiasaan. Kemudian pada saat bicara nilai, kita masuk ke keluarga, misalkan contoh yang paling sederhana, kita sampaikan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, kalau mau makan kita mesti semua cuci tangan. Nah itu masih sudah bicara nilai. Kemudian pada saat bicara norma, kalau nanti kamu apa namanya tidak makan tidak cuci tangan, maka kamu bisa sakit dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau masuk ke level teknis lagi, misalkan setiap malam minggu kita harus makan jam 8 malam semua kumpul, adik, kakak, teteh semuanya kumpul. Nah itu masuk ke norma, tidak tertulis. Nah itu mungkin jadi acuannya sampai di sini gitu kan. Jadi mana itu etika, mana itu apa namanya tadi mana itu nilai. Contoh misalkan di mailing list, tadi Mas Novi sudah sampaikan, kalau penggunaan huruf kapital itu marah, itu di mana? Apakah itu kita sebagai suatu nilai? Tuliskan, gitu kan. Jadi sampaikan. Jadi di situ sudah tidak bicara lagi apa namanya sekedar referensi sebenarnya, tapi memang saya tanda kutip tunduk dengan aturan tadi itu ya. Tapi kalau sudah besar masuk norma itu sudah oke, kalau saya melanggar atau menuliskan tadi kata-kata tadi itu ke dalam sebuah forum misalnya mailing list begitu ya, terus maka saya akan di-ban. Nah itu sudah bicara norma. Saya tidak bisa lagi masuk ke atau memberikan masukan terhadap apa namanya mailing list tadi itu. Jadi saya pikir batasannya mesti jelas. Nah ini di sini gitu. Kalau ini kebiasaan sudah pasti gitu ya, bahwa menolong orang menyeberang itu adalah tindakan terpuji. Nah kan seperti itu gitu ya. Dan seterusnya ke arah sana sampai ke misalkan masalah norma, misalkan negara harus menyediakan contoh gitu kan, kesempatan buat para kaum difabel untuk apa namanya menuju akses stasiun misalkan gitu, contoh gitu ya, seperti itu. Jadi masuknya ke wilayah yang mana? Kalau kita nggak, yang ini kan kita nggak ngomong ya, ini kita lupakan lah. Tapi di wilayah ini kita mesti tegas. Mana kita nggak anggap sebagai satu kebiasaan, mana kita anggap sebagai nilai, kemudian kita anggap sebagai norma. Nah itu yang nanti kita harus turunkan dalam bentuk-bentuk tadi yang apa teman-teman tadi coba sudah breakdown apa aja sih gitu ya. Tapi saya setuju dengan Mas Novi tadi dari kelompok 1, memang dia sebagai panduan atau referensi sebatas itu. Nah tapi pada saat kemudian kita bicara sebuah grup, itu tidak sekedar referensi, tapi dia akan menjadi sebuah ikatan dari norma tadi itu. Barang siapa yang melanggar norma tadi itu, maka sanksinya monggo disepakati bareng-bareng. Bahkan sanksi tadi itu bisa kemudian istilahnya berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya perkembangan pola pikir kita, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu. Nggak kuliah kan, Mas? Simpel dong. Ya. Belontang aman. Mau maju ke depan sekarang? Udah di copy ke flash disk? Gue hitung sampai 10 gitu kan. Kalau 10 detik belum di copy ke disk, belum bangun dari situ, maka nama Belontang diganti Blantong. Aku gangguin terus ya biar stres ya tuh ya. Oke, ya sekarang undian dulu, undian. Biar dia gak stres. Dan dia gak mungkin dapat. Mungkin dapat juga gak boleh soalnya. Kita saya akan pakai yang ada di internet.
namanya random.org. Jadi nggak pakai ngumpulin di fishbowl gitu, repot. Akan masukin nomor 1 sampai nomor 75. Jadi nanti yang muncul dan seterusnya akan dilihat. Terus akan ada 2 yang pertama dipanggil. Ini ada jam tangan hoops kayak gini. Terima kasih kepada Acer dan Abji. Wah, ada Abjinya, udah keluar ya. 2 hoops, baru nanti yang terakhir Econia 3G, sembahan dari Acer juga. Caranya gampang, kita langsung zoom saja. Random ini apa adanya angkanya. Nanti penyerahan hadiahnya sekaligus saya ingin menyerahkan hadiah ke Mas Suryaden yang diserahkan oleh Mbak Ajeng, yaitu menang lomba SEO penulisan terbaik. Hadiahnya sebuah Lenovo. Mari kita mulai mengundi 1 sampai 75 nih ya, mentok ya. Tit ya, kalau bisa silakan diverifikasi sini 1 sampai 75. Oke. 75. Guyu sendiri. Geli. Baik, kita generate yang pertama kali untuk mendapatkan sebuah hoops. Generate 48. Siapakah? Kita pakai nomornya bukan nomor yang urut hadir, tapi nomor yang ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang paling kiri. Ya. Jadi 48 itu adalah ada orangnya, sudah tanda tangan. Mas Nikolas Yotang, blogger Sumut. Silakan Mas. Selamat ya. Ada itu udah kamera, wes udah kamera. Itu kamera streaming. Kita generate yang berikutnya. Kita generate berikutnya untuk mendapatkan hoops yang kedua. HOOPS. Buatan Jerman. Backlight, water resist, daily hourly alarm. Mari kita pencet generate yang kedua. Pikir 14. Wah, belum rezekinya. Mas Anwari satu dunia tidak hadir. Kita generate lagi. Kita generate lagi. Puter. Hang 27. Aduh, sayang sekali. Mbak Febriati Nadira dari Excel tidak hadir juga. Kasihan hidupnya. Generate lagi 69. Mbak Yuli Rustinawati. Sudah nasib. Generate lagi 67. Mas Victor udah pulang ya. Mas Victor Elvino. Mas Victor alias Mas Ndaru, silakan ke depan. Beneran ini. Nah, silakan jam tangan Mas Ndaru supaya nggak pantas soalnya kere. Terima kasih Mas ya, sukses. Selamat dong. Terima kasih. Masih ada satu lagi ya? Jam. Oke, tambah satu lagi bonus. Wani piro. Tambahin satu lagi, kita
Nekat kok, hadiah dikeluarin semua. Minta kaos sama salah satu media online nggak dikasih. Alhamdulillah dapat 5. Wah, gawat ini. Terakhir, jam tangan. Kita generate. Nomor 9. Kita lihat siapa kayak nomor 9. Waduh, skip nih kayaknya Mas Andi Budimansyah dari Pandi. Nah, ada generate lagi. Nomor 40. Wah, Pak Kemal Prihatman dari Ristek sudah pulang. Waduh, pulang semua sih. Kasihan deh hidupnya. Generate lagi. 62. Ayo. Pak Sigit Widodo dari Pandi pulang. Generate lagi. 45. 45. Sudah pulang juga Mas Matahari Timur. Wah, masih ada. Silakan Mas. Mulai. Silakan pulang. Terakhir. Nah, ini ngeri nih. Mau tukar? Wani piro? Oke. Sebelum pengundian ini, mohon Mbak Ajeng bisa menyerahkan hadiah dulu kepada Mas Suryaden untuk difoto diabadikan juga. Menang juara 1 Mas Anto Suryaden, menang juara 1 lomba penulisan search engine optimization yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan berinformasi yang didukung oleh banyak pihak termasuk oleh Hivos. Silakan Mbak, ini diserahin loh Mbak, jangan dikekep. Jadi lomba penulisan kebebasan berekspresi di internet diikuti oleh hampir 100 dan Mas Suryaden ini termasuk masuk ke kategori 20 besar. Nah, kemudian setelah penilaian jurinya keringetan. Karena apa? Bukan panjang banget. Jadi saya menilai membaca tulisan postingan Mas Anto ini sampai 1 galon aqua habis. Jadi saya akan menyerahkan juara SEO. Demikian simbolik, jadi seluruh pemenang SEO dan pemenang penulisan secara simbolik endingnya sudah diserahkan kepada Mas, endingnya adalah ke Mas Suryaden. Pak Blontang sudah rampung? Sampun. Berarti kita sekarang generate yang terakhir. Yang sudah dapat jam pasti tidak dapat. Yang tidak bawa goodie bag tas oranye tidak dapat. Enggak lah. Yang dapat kamar tidak dapat, yang naik pesawat apalagi. Boros soalnya. Aduh. Oke, kita akan undi dan saya akan sekali ngeklik. Tidak akan ada magic. Saya akan sekali klik saja, bisa dilihat. Ya. Yang kebanyakan syarat juga nggak bakal dapat. Oke, kita generate sekali. Jebret. Sudah keluar angkanya, saya cek dulu. Ya belum. Memang itu belum. Oke, silakan dibuka. Ternyata pemenangnya sudah. Mas kapan pulang? Mas Saiful Gasing kapan pulang? Nomor 59 Saiful DG Gasing Anging Mamiri Makassar. Waduh,
balik modal malah langsung ke sini, luar biasa ini. Wah, selamat. Aja. Ya wes ora apa-apa. Demikian sudah disampaikan, udah tiket. Wah, dapat wah. Rezeki nggak lari kemana, Mas. Itu 3G persembahan dari Eser, teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya kita kembalikan ke silakan itu di Lego. Dari belakang kebaca nggak? Kurang, gedein dikit. Gedein. Gini. Pas lagi. Nah, oke. Dapat. Sebentar. Tahan aja di situ ya. Kamu. Nah, kebaca nggak nih? Oke, ini activity lembaga. Oke, terus satu tentang penggunaan internet memungkinkan terjadinya pelanggaran privasi, ini adalah kemungkinan. Oke ya. Kemudian terhadap kemungkinan ada munculnya akibat atas aktivitas internet, akibat tersebut batas tentu mungkin penyelesaian secara musyawarah. Jadi ada beberapa cara penyelesaian udah disebut di sini, ya kan? Oke, kemudian untuk itu diperlukan sebuah panduan. Nah ini teknologi baru ini. Apa, touchscreen, lihat nih. Coba. Kan touchscreen kan? Keren kan teknologi touchscreen kan? Oke, ini sudah mulai isinya kan? Ada panduan ini tidak bersifat mengikat, berkalangan, kata lain ini. Kemudian bisa diadopsi, ini sudah mencakup ya. Karena itu menjalankan aktivitas saya dia menjunjung. Ini nilai kemanusiaan, ini poin-poinnya ya. Nilai kemanusiaan apa? Nanti ini redaksinya belakangan. Ini masih diedit kan? Redaksinya belakangan. Yang penting substansinya, ya kan? Oke, coba. Iya. Oh, habis. Ya, oke. Jadi poin-poinnya ini, kalau poin-poin ini dimunculin nggak apa-apa kan? Nggak ada keberatan yang substansial kan? Oke, kalau nggak ada, jadi ini tadi kita dapat teknologi baru namanya touchscreen kan? By the way, yang menemukan teknologi touchscreen itu orang ini loh, orang Tegal. Karena yang make pertama kali teknologi touchscreen itu warteg. Kalau orang di warteg kan milih menunya. Tas dulu. Oke, dokumen ini nggak apa-apa dinaikin di ICT Watch, nggak ada keberatan. Oke, di atas namakan kalian nggak apa-apa kan? Ntar dikirim ke teman-teman sekalian. Oke, dan disempurnakan. Oke, ya. Jadi sebagai perangkuman, jadi ini peristiwa yang hebat, kalian diskusi dari pagi sampai siang, kemudian sampai sore, lalu berdiskusi menghasilkan poin-poin ini hebat, gitu loh. Karena apa? Staminanya dan ketajamannya tetap terjaga, gitu. Itu sesuatu yang sangat mengagumkan buat saya. Ya, aku juga senang bisa ketemu kalian. Ya, sebagai orang muda, saya senang ketemu para senior ini kan. Oke.
Jadi kita sudah mendapatkan capaian ini gitu kan. Namun waktu juga yang merayap gitu, malam datang menjemput bersama lapar gitu kan. Jadi saya sebentar lagi akan mengakhiri sesi diskusi ini. Saya mengucapkan selamat pada kita semua yang telah berhasil melakukan diskusi ini. Saya Idaman Andarmosoko mengucapkan terima kasih. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dengan ini mandat saya kembalikan pada ICT Watch. Tugas saya selesai. Terima kasih Mas Idaman. Sekali lagi berikan aplaus kepada Mas Idaman, kepada kita semua. Kalau nanti setelah dirapikan malam ini oleh Pak B, siapa yang tanggung jawab ini terus ditinggal gitu aja. Setelah dirapikan, nanti akan kita kirim segera besok supaya benar-benar sudah rapi. Pada saat diamprokan juga secara resmi kita ingin pertama kali justru ini kita sampaikan diamprokan hasil dari rembukan kita sepanjang hari ini. Itu pertama. Kedua nanti karena ini kesepakatan bersama, kami mohonkan juga ini juga bisa di broadcast ke jejaring yang kita punya, teman-teman kita, blog-blog komunitas kita yang kita kelola mungkin lewat Twitter, Facebook dan segala macam. Yang ketiga, sebelum kita usai barangkali nanti kita harus foto. Mungkin kita lebih baik bisa foto bareng dulu di sini. Umur kita tidak akan panjang juga. Maksudnya kita nggak tahu umur kita berapa, bukan salah ngomong. Jadi kita bisa foto bersama. Terus urusan administrasi dan segala macam nanti akan bisa dapat diselesaikan segera mungkin. Demikian, dan terima kasih kepada yang sudah mendukung acara ini. Ada Google sudah pulang, Abji, Mas Emi Panggarapan terima kasih, Pandi sudah pulang, XL sudah pulang, Acer yang ngasih goodie bag warna orange, Divos, dan kepada kita semua. Sekali lagi berikan aplaus kepada kita semua. Terima kasih. Sekarang saatnya foto bersama.
sekalian tambahan, nanti teman-teman seluruh foto yang kami foto terus rekaman video dan segala macam kita akan burn ke dalam CD, nanti akan kami kirimkan ke alamat masing-masing CD-nya. Jadi foto, video yang kita copy. Nggak muat ini urusannya, bubar ini. Bawa kursi, pakai kursi diinjek ya nggak apa-apa kok. Ini nih silakan. Kayak bangku di belakang supaya lebih tinggi. Ketok ora? Ini nggak cukup ini. Saya jam tangannya aja yang kuning. Loh, Mas Anton. Ya? Loh, Mas kan mana? Siapa lagi yang belum? Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih, selamat istirahat. Besok kalau mau yang ke Amprokan kita berangkat jam 7:30. Silakan sarapan ya. Ada bis shuttle dari sini. Sarapan tetap di bawah. Di bawah. Di malam ini sarapan masih di hotel. Sarapan besok di hotel 7:30, ada bis shuttle akan nunggu kita ke Amprokan Bekasi.